Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 13 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabiar, lau mandapotoni, totong di johon Yesus, sano mahotua. Kon haholomon jala hapasia sonang di lambung Yesus sonang narotusi unang beho mabiar lau mandapotoni. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur atau Psalmen pasal 119 ayat yang ke-35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Sai parnonohom matuau dalan balubung ni akatonami ailomodo rohakku disi. Demikian firman Tuhan. Amanginang, antara perbudakan dan kemerdekaan. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan dan penjara, keterbelengguan, dan perbudakan, katakan seperti itu. Sementara kita sebutkan diri kita, negara kita sudah merdeka, tapi kita masih diatur oleh undang-undang. Kita diatur oleh undang-undang, kita diatur oleh hukum, kita diatur oleh aturan, peraturan, dan yang lain-lain selama kita menjalani hidup kita di dunia ini. Dan ketika kita melawan hukum itu, melawan aturan itu, melawan peraturan itu, apa yang terjadi? Maka kita akan mendapat hukuman. Sementara kita tidak lagi di dalam perbudakan, tetapi ternyata kita masih di dalam suatu aturan. Artinya tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan yang merdeka semerdeka-merdekanya. Tidak ada kebebasan yang bebas sebebas-bebasnya. Bahkan ketika kita negara Indonesia merdeka dari sebuah penjajahan, dari aturan-aturan bangsa luar, bangsanya sendiri pun masih harus diatur di dalam undang-undangnya sendiri, peraturannya sendiri, hukum-hukumnya sendiri. Untuk apa? Untuk membebaskan masyarakat itu sendiri. Jika hukum tentang pembunuhan tidak ditetapkan, maka orang akan bebas membunuh, maka orang-orang tidak akan nyaman, tidak akan tenang justru. Justru dia tidak akan mempunyai kemerdekaan atau kebebasan ketika dia tidak dibelenggu dengan aturan jangan membunuh atau tidak boleh membunuh. Begitu di aturannya. Atau seorang pencuri akan dihukum. Maka itu akan membuat orang-orang merasa lebih aman. Karena, siapa yang mencuri akan kena hukum. Jadi barang-barangku pasti tidak akan dicuri oleh orang. Atau setidak-tidaknya akan lebih sulit dicuri oleh orang, karena ketika dia ketahuan mencuri, maka dia akan dihukum. Gitu. Atau saya pun oleh sebab itu tidak akan mencuri, supaya nanti saya tidak dipenjara. Begitu kira-kira. Maka aturan itu dibuat tujuannya adalah untuk kenyamanan setiap warga negara. Untuk keamanan mereka, untuk kenyamanan mereka, agar setiap pribadi yang ada di dalam negara tersebut, melalui hukum, aturan, perintah yang ada di dalam negara itu, mengatur mereka supaya sejahtera, nyaman, tentram, dan yang lain-lain. Supaya tindak kejahatan menjadi rendah atau sebisa-bisanya
bahkan menjadi tidak ada begitu, harapannya begitu. Demikian juga seharusnya di dalam gereja. Kita punya aturan yang tujuannya lagi-lagi seharusnya tidak untuk mengekang, tidak untuk mengekang jemaat yang ada di dalamnya. Aturan itu perlu. Tuhan suka aturan. Dia memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Dia memberikan perintah kepada bangsa Israel. Dia memberikan peraturan untuk dijalankan oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir ke padang pasir, mereka tidak punya aturan apapun. Tuhan segera berikan mereka yang pertama sekali adalah aturan, yaitu hukum Taurat untuk dijalankan sebagai patron mereka, sebagai pagar mereka, yang untuk membatasi mereka. Inilah wilayahmu untuk bisa kau jalani. Di luar itu bahaya, begitu. Di luar hukum undang-undang dan peraturan-peraturan itu bahaya. Di luar tatanan gereja, aturan peraturan gereja itu adalah bahaya. Bahaya kesesatan, bahaya ini dan itu. Amin. Jadi melakukan hukum, melakukan keteraturan adalah melakukan sukacitanya Tuhan. Maka kita selalu berdoa juga untuk pemerintah kita, walaupun tidak seagama dengan kita, kita mintakan kepada Tuhan agar mereka menjalankan aturan atau menghasilkan peraturan atau hukum-hukum atau undang-undang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Emangnya bisa? Tentu saja bisa. Tuhan yang memberikan mereka kebijaksanaan agar setiap aturan, undang-undang, hukum bisa mensejahterakan juga orang-orang Kristen, walaupun orang-orang Kristen adalah minoritas di negara ini, begitu. Kenyataannya banyak di antara kita atau ada orang-orang Kristen juga yang ternyata katakanlah untuk peraturan lampu merah, dia merasa, oh ini menyebalkan, peraturan memakai helm, oh ini menyebalkan, peraturan pajak dan ini dan itu, oh ini menyebalkan dan yang lain-lain. Padahal itu adalah untuk kesejahteraan. Seharusnya ya kita anggap korupsi tidak ada. Korupsi di petinggi-petinggi tidak ada, kita anggap begitu. Nah, seharusnya semuanya itu adalah untuk kebaikan warga negara itu sendiri. Demikian juga di gereja. Kenapa sih HKBP banyak sekali aturannya? Kenapa sih HKBP banyak sekali peraturannya? Kenapa sih banyak sekali hukumnya ini dan itu harus diatur segala macamnya? Karena itu perintah Tuhan. Tuhan sendiri membuat peraturan untuk manusia. Maka gereja juga membuat aturan, perintah-perintah kepada jemaat untuk menjaga jemaat itu, bukan untuk mengekang. Bukan berarti menjadi dibelenggu atau diperbudak oleh gereja ketika kita berada di dalam hukum itu. Enggak. Justru hukum itulah yang akan membebaskan kita dari kesesatan. Aturan-aturan itulah yang membebaskan kita dari kesesatan. Peraturan-peraturan itulah, perintah-perintah itulah yang menjaga kita agar tetap di dalam satu pagar tertentu. Karena di luar itu adalah bahaya. Bahaya kesesatan. Maka di sini pemazmur katakan, kalau ada orang yang benci dengan aturan, kalau ada orang yang benci hidupnya teratur, kalau ada orang yang benci hidupnya diberi perintah untuk dijalankannya, step by step begitu. Tapi pemazmur katakan, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya. Pemazmur itu menyukai ketika hidupnya itu diatur oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan. Hidup di dalam aturan-aturan, step-step yang telah diaturkan oleh Tuhan. Karena melalui aturan-aturan inilah, step-step inilah, hukum-hukum inilah, justru dia menjadi selamat. Justru dia menjadi merdeka dari dosa, dia menjadi merdeka dari belenggu kegelapan, belenggu si iblis. Bersukacitalah, mengenang. Justru ketika gereja kita sudah tidak punya hukum lagi, justru ketika gereja kita sudah tidak punya aturan lagi, sudah tidak punya peraturan lagi, maka itu patut dipertanyakan. Maka itu patut dipertanyakan. Kalau kita akan melakukan hal yang sebebas-bebasnya di dalam gereja kita, maka itu patut dipertanyakan. Kita tidak punya lagi aturan. Peribadahan kita tidak lagi teratur. Berilah sukacita, siapa aja mau berdoa silakan, dimanapun, waktu kapanpun, mau nyanyi dimanapun, waktu kapanpun silakan. Udah nggak usah pakai aturan-aturan. Biarlah terserah suka-sukanya siapapun boleh berbuat suka-suka di gereja ini begitu. Tapi enggak, bersukacitalah ketika gereja kita masih punya aturan dan aturannya ketat. Yakinlah, bersukacitalah menjalaninya karena itu adalah demi kebaikan kita bersama. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini.
Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami, ya Bapa, bahwa Engkau memberikan aturan, hukum, dan perintah kepada kami untuk kami jalani. Dan sungguh kami bersuka cita, ya Bapa, atas segala perintah-Mu, dan kami bersuka cita untuk hidup di dalam aturan-aturan-Mu. Biarlah Engkau yang kuatkan kami, ya Bapa, untuk tetap dapat menjalankan hukum dan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian juga ketika kami menjalani kehidupan kami sebagai warga negara dan warga gereja, biarlah kami juga menjadi para warga dan jemaat yang taat dan suka dalam menjalankan aturan, hukum, dan perintah yang kami yakini adalah untuk kebaikan kami bersama. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Bapa, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar ia berfirman, datanglah padaku. Tinggalkan kegelapan, yakinlah padaku. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padaku.